Shalom Army of God, selamat datang di ibadah AOG Kalimantan hari ini. Pastinya sudah mempersiapkan hati, tempat, dan baju yang terbaik ya untuk ibadah hari ini. Buat kalian yang belum join di komunitas kami, segera join di Connect Group, tempat di mana kita bisa bertumbuh dan saling membangun satu sama lain. Persembahan dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar kamu. Mari semuanya kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami percaya lewat ibadah hari ini, kami akan disegarkan kembali dan kami semakin tahu apa yang menjadi isi hatimu buat kami. Terima kasih, mengucap syukur, haleluya, amin. Happy Sunday and God bless you. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Come on! Luasnya dunia dan seluruh semesta, dalam genggaman-Mu demikian hidupku. Dalam kesesakan Kau takkan tinggalkan, sinarlah kalungku, teguhlah imanku. Jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Kemuliaan, semua bertepuk tangan seperti ini, dari depan sampai belakang, kemah takkan tergoyahkan. Kuasa malah dikalahkan, Tuhan Kau berkuasa. Ku angkat suaraku berseru, berkata dahsyatlah nama-Mu. Segenap jiwaku kan bersorak, katakan Yesus Kau berkuasa. Luasnya dunia dan seluruh semesta, dalam genggaman-Mu demikian hidupku. Dalam kesesakan Kau takkan tinggalkan, sinarlah kalungku, teguhlah imanku. Angkat tanganmu, katakan jika Tuhan siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Kemuliaan-Mu Kau pancarkan, tata-Mu takkan tergoyahkan. Kuasa
goyang di kepala bersama-sama. Sekarang tepuk tangannya seperti ini ya. Jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Lebih kencang lagi tepuk tangannya, come on. Kemenanganku ada dalam-Mu. Kemuliaan-Mu kau pancarkan, tata-Mu takkan tergoyahkan. Kuasa-Mu telah dikalahkan. Tuhan kau berkuasa. Tuhan kau megah dan dahsyatlah nama-Mu. Segenap jiwaku kan bersorak, nyatakan 1, 2, 3, go! Yesus kau berkata, Yesus kau berkata. Beri sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Come on. Little things enough to move a mountain. As long as people are trusting you alone. Nothing's impossible. Nothing is impossible. For I know that you are able. Jesus, we put our trust in you alone. Semua katakan tinggi-tinggi, katakan. We can do all things through Christ who strengthens us. Yes, we are weak, but yes, we are weak, but our mighty God is strong. Come on! Show us your power, declare all your wonders. We believe in you, we believe in you, oh Lord. Semua tepuk tangan seperti ini, come on! Light up your fire, do again your miracles. Amen. 1, 2, 3, go! Little faith is enough to move a mountain. As long as we put our trust in you alone. Say nothing, nothing is impossible. For I know that you are able. Jesus, we put our trust in you alone. We can do all things through Christ who strengthens us. Katakan dengan iman. Yes, we are weak, but Almighty God is strong. Come on, show us your power. We believe in you, we believe in you, oh Lord. Light up your fire, do again your miracles. We believe in you, we believe in you, oh Lord. Yes, we believe. We can do all things through Christ who strengthens us. We can do all things through Christ who strengthens us. Semua tangan diangkat dari depan sampai belakang. Katakan we can do all things. Amen. We can do all things. We can do all things through Christ who strengthens us. 1, 2, 3, show us your power. Declare all your wonders. We believe in you, we believe in you, oh Lord. Light up your fire, light up your fire.
can do all things through Christ who strengthens us. We can do all things through Christ. Semua angkat tanganmu, katakan cuma Tuhan saja. We can do all things through Christ who strengthens us. Yes, we can do all things. We can do all things through Christ who strengthens us. Sekali lagi, we can do all things. We can do all things through Christ who strengthens us. We can do all things. We can do all things through Christ who strengthens us. Amin. Bisa kasih tos virtual kanan kiri, katakan tiada yang mustahil bagi Tuhan loh. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Tempat kediamanmu, jiwaku hancur merindukan pelataranmu. Satu yang ku pinta, Dia di rumahmu dan terus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Satu yang ku pinta, Dia di rumahmu dan terus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini hanya bagimu, Rajaku. Oh, lebih baik satu hari di hadirat
lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku, yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Biar pengagungan sampai di hati-Mu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang terbenar. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tata. Biar pengagungan sampai di hati-Mu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang terbenar. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tata. Hanya Kau yang ada di tata. Hanya Kau yang ada di tata. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu. Engkau datang untuk mengurapi kami sehingga hidup kami menjadi alat di tangan Tuhan. Pakailah kami dalam masa muda kami secara luar biasa menurut kehendak Bapa. Tuhan, kami beri diri, kami beri hati. Berbicaralah kepada kami, urapi kami, dan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di depan orang banyak. Setiap kami yang dipandang atau dilihat oleh manusia, sembunyikan kami di dalam roh kerendahan hati. Senantiasa di balik salib Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus datanglah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Glory to God. Silakan duduk. Menyapa juga semua yang menyaksikan kita online. Tidak ada jarak dalam hadirat Allah. Asal hati Anda haus dan lapar, please konsentrasi. Jangan datang pergi, anggap ibadah sekalipun tidak di sini. Kebaktian is kebaktian in the presence of God, di hadirat Tuhan. Apa kabar semua kalian, baik-baik? Ya puji Tuhan ya, hari ini di sini nggak hujan, jadi kita semua bisa ibadah tanpa rintangan. Praise the Lord. Saya mau menyampaikan satu firman yang saya berikan judul, Kuasa 70 dan Potensi 2. Tapi sebelumnya saya ingin sekali mengundang Seva yang akan memberikan kesaksian. Maju depan, ya kasih tepuk tangan dulu. Hai, puji Tuhan ya. Tunggu di sini sebentar ya. Jadi nanti biar dari kesaksian ini kita akan disadarkan bahwa Tuhan bisa memakai orang-orang muda secara luar biasa. Tokoh-tokoh di Alkitab itu, Samuel dari kecil malahan. Daud itu belasan tahun, dia masih teen. Lalu murid-murid Yesus itu belum umur 20-30, belum. Mereka mungkin masih belasan waktu mereka ketemu Tuhan. Petrus, Yohanes, Yakobus. Ya, coba bayangkan, Tuhan memakai orang-orang muda sepanjang zaman. Tak terkecuali hari ini. Siapa percaya Yesus gak berubah? Amin, puji Tuhan ya. Selain itu Tuhan juga bisa pakai orang-orang biasa loh. Setiap kita itu jangan minder, kita merasa aku ini siapa, siapakah aku ini Tuhan.
Lu belum apa-apa kok sudah lupa atau pikun akan dirinya. Sekalipun kita bukan apa-apa atau bukan siapa-siapa, kalau kita minta sama Tuhan Yesus, dia akan kirim Roh Kudus. Dan dia akan memakai kita tanpa kecuali. It's the time already, sudah waktunya tiba, bahwa Tuhan memakai yang tanpa nama, tanpa wajah. Tuhan itu enggak terpukau dengan brand name. Tuhan cari orang-orang muda yang masih grace, yang masih fresh. Dan Tuhan akan urapi mereka, seolah-olah mereka udah lama di dalam ministry. Maka itu saya persilakan sekarang Seva untuk memberikan kesaksian. Hello, God bless you. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Shalom Outgear semua, perkenalkan aku Seva Alexander. Aku berumur 18 tahun dan saya sekarang melayani sebagai coach di wilayah Westin. Nah, hari ini saya akan sedikit sharing kesaksian tentang perubahan apa yang aku alami sebelum dan setelah ikut Connect Group atau CG. Jadi ceritanya sudah agak lama, sekitar 6-7 tahun lalu aku ikut Connect Group, yaitu di akhir kelas 6 SD. Di situ kondisiku sebagai anak SD yang benar-benar cuek, yang pendiam sekali. Dan juga kalau bergaul sama orang-orang, pasti males ketemu lingkungan baru. Itu cerita 6 tahun lalu. Itu ceritanya panjang, sampai sekarang aku umur 18 tahun. Maskernya dicopot nggak apa-apa? Boleh? Iya. Gini kan tambah ganteng. Setelah ikut CG selama 6 tahun itu, aku merasakan satu perubahan yang benar-benar signifikan, yaitu bagaimana caraku melihat orang lain. Dari aku yang awalnya begitu pendiam, begitu malas kalau ketemu orang, jadi orang yang punya sukacita kalau bisa bergaul, berkenalan dengan orang-orang baru. Dan aku juga punya sukacita waktu berada di dalam Connect Group karena bisa sama-sama connect dengan teman-teman, saudara-saudara seiman yang juga sama bertumbuh. Di Connect Group juga aku belajar untuk semakin peduli dengan orang-orang lain. Jadi peduli dengan kebutuhan-kebutuhannya mereka. Yang terutama teman-teman di CG terlebih dahulu. Ini karena aku juga ketika waktu kelas 6 SD itu digembalakan dan juga dibimbing sama kakak-kakak rohani yang luar biasa, padahal potensiku belum muncul apa-apa saat itu. Jadi aku di sini belajar untuk benar-benar peduli. Sekarang pun aku juga belajar untuk mendoakan orang lain yang membutuhkan, menolong juga, dan juga berbagi kesaksian atau sharing seperti ini. Aku percaya kalau aku bisa dipakai oleh Tuhan, maka kita semua pun yang di sini dan juga yang live streaming juga, kalau aku bisa diubahkan oleh Tuhan di dalam CG, maka kita pun semua bisa juga diubahkan. Karena kita semua butuh Connect Group ini untuk connect dengan Tuhan, juga connect dengan teman-teman seiman ini untuk bertumbuh. Jadi untuk semua teman-teman yang belum join di Connect Group, aku tantang kita semua untuk segera cari Connect Group terdekat di kota masing-masing. Karena aku percaya kita pasti diubahkan dan bertumbuh di sana. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Angkat tangan. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Loh, sudah? Sudah. Oh, haleluya. Kasih tepuk tangan lagi. Thank you ya, Seva. Thank you, Pastor. Bless you. Wow. Siapa yang belum ikut Connect Group? Angkat tangan. Siapa yang belum bercegi atau cell group atau selain hari Sabtu ini yang hari biasa itu loh kumpul di rumah. Siapa yang belum mengikutinya? Ada? Malu-malu ya. Kalau ada nanti ikut ya, segera ya. Wow, Seva umur 18 tahun. Waktu saya umur 18 tahun, saya baru bertobat. Itu pun menjelang umur 19. Oh enggak sih, 18 saya. Iya sih, iya umur 18 tahun, ya itu akhir tahun saya bertobatnya, terima Tuhan. Jadi tahun itu hampir berakhir saya terima Yesus. Saya waktu itu sebagian besar tahun saya bertobat itu saya masih ugal-ugalan. Seva sudah bersaksi untuk Tuhan. Umur dia dengan umur saya beda 30. Kamu kira-kira jadi apa ya? Kalian jadi apa nanti kalau kalian jalan konsisten takut akan Tuhan? Waktu kalian bersaksi saya masih ugal-ugalan. Nanti 30 tahun dari sekarang, kalian punya urapan pasti luar biasa dahsyatnya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Sudah gak usah cerita tentang yang lalu. Rusak itu gak keren. Catat itu. Kalau kita kesaksian itu seperti Seva tadi.
Cerita tentang Tuhan, muliakan Tuhan. Nggak usah cerita terlalu banyak kerusakannya. Setiap orang punya kerusakannya sendiri-sendiri. Selama kalian memuliakan Tuhan, selama kita itu fokusnya ke Yesus Kristus, mata orang tertuju ke sana, kalian akan jadi berkat. Apapun yang kalian jamah akan berbuah. Benar tuh. Ya. Kalau kita kesaksian itu nggak usah banyak isinya tentang aku. Wah, aku dulu gini gitu. Lama-lama bukan Yesus yang diagungkan. Yang dimuliakan dalam masa lalumu. Tapi kalau kita kesaksian itu cerita tentang hidup baru. Yesus siapa untuk kamu? Lalu hidupmu sekarang dalam Tuhan itu rasakan gimana? Apa adanya? Dan itu akan resonate atau akan berbicara, akan viral di hati orang. Karena sampai kapanpun Yesus itu mempan bagi jiwa-jiwa. Tapi kalau yang kita ceritakan ke diri kita, seringkali yang namanya kesaksian itu hanya bungkusnya, dalamnya itu ngomong tentang dirinya melulu. Tapi seperti Seva tadi lakukan, dia cerita tentang Tuhan. Aku diubahkan. Titik beratnya di perubahannya, bukan masa lalunya. Itu loh, gampang kok. Kesaksian itu ngomong apa adanya di hati. Kita nggak usah jadi antikris dulu, nggak usah jadi gereja setan, baru punya kesaksian. Cerita aja, Yesus siapa untukmu. Nanti orang yang ke gereja setan pun akan bertobat mendengar kesaksianmu. Padahal Anda juga anak rumahan. Tidak pernah gimana rusak-rusaknya. Ngapain sih kita itu harus bobrok dulu baru masuk surga? Kenapa nggak bisa kita itu hanya percaya pada Yesus semudah itu? Baik rusak atau tidak, percaya Tuhan itu yang menyelamatkan. Bukan hebatnya hidupmu sebelum dan sesudah, bukan. Berarti setiap orang bisa dipakai Tuhan. Saya suka sekali mendengarkan kalian semua bersaksi. Nanti ibadah berikutnya akan ada ronde 2. Akan ada kesaksian yang lain. Saya mau sering-sering dengar kesaksian kalian. Karena saya kagum sama kalian, terus terang. Waktu saya umur kalian gini, saya belum kenal Tuhan. Atau barulah kenal Yesus. Saya nggak bisa bayangkan. When you are my age someday. Oh my goodness. What would you be? Ya, tapi kan, Ko Philip atau Pastor Philip, jalannya kan terus sama Tuhan itu mulus. Siapa bilang? Saya juga jatuh bangun sebagai anak muda. Dengan up and down-nya semua dihitung, kalkulasi rata-rata. Ini, here I am today. Gak lebih, gak kurang, ya inilah aku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, semua ku serahkan. Bayangin, kalian dengan up and down-nya, apalagi punya gereja anak muda yang kuat seperti ini. Beda, gereja saya dulu jumlahnya 50 orang-orang muda. Latar belakangnya beda, semua punya idenya sendiri-sendiri karena semua adalah mahasiswa atau siswa-siswi orang-orang Indo di luar negeri. Gak ada visi yang jelas, gak ada identitas, bukan Army of God, bukan apa namanya, hanyalah pokoknya youth group doang. Youth group saja. Udah tiap minggu kumpul gitu aja, semoga Roh Kudus akan jamah. Gak ada pemimpinnya yang kuat, tidak ada yang mengarahkan jalan. Jalanmu jalan tol, jalanku jalan tikus. Jadi hari ini urapan saya mungkin hanya Tom and Jerry. Urapanmu gimana nanti? Makanya itu kalian semua tidak boleh belittle yourself. Kalian tidak boleh, kita nggak boleh meremehkan diri sendiri. Janganlah menganggap dirimu sendiri mudah. Anggaplah itu curi start. Anggaplah itu punya awal, punya garis mulai yang dini. Cepet lari guys. Lari kencang. Allah akan memakaimu. Saya ngomong gini bukan berbangga. Sebelum saya umur 30 tahun, Tuhan izinkan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan dulu saya berpikir, gak mungkin itu terjadi. Mana bisa? Doa makan aja gak dipercayakan ke saya oleh teman-teman saya. Karena mereka tahu saya dulu itu seperti apa kesurupan. Doa makan, saya harus antri, harus nginden dulu. Setahun gak tentu dikasih ke saya sekali. Saya ini orang yang tidak diberi kesempatan. Saya gak ngomong ini mengasihani diri sendiri. Saya tidak salahkan mereka. Saya mengerti mengapa mereka tidak percaya sama saya. Saya orangnya sangat labil. Seperti Kefas yang akhirnya menjadi Petrus batu karang yang teguh. Dia itu seperti bulu.
Saya ngerti kakak-kakak rohani saya nggak percaya sama saya. Kapan saya jadi pemimpinnya? Mana gua sangka sebelum saya berumur 30 tahun. Tuhan loh ya, bukan saya. Tuhan memakai saya untuk membawa 100.000 orang kepada Tuhan. Jangan tepuk tangan. Nggak ada sih memangnya. Tapi saya sungkan kalau tepuk tangan. Hah? Mi? Orang-orang di Surabaya tahu saya nantinya setelah saya sudah dikenal dalam pelayanan. Tapi orang-orang zaman dulu bersama dengan aku. Saya sendiri hampir nggak bisa percaya. Bukan hampir, pasti nggak bisa percaya. Suatu hari kelak ketika saya jalan pelan-pelan dengan Tuhan meskipun saya telat datang. Saya umur 18 tahun baru kenal Yesus. Apa-apaan tuh setelah saya kuliah. Hampir masuk kuliah lulusan SMA 3. Tapi saya jalan sekuat-kuat tenaga. Saya ikut Yesus sebisanya. Mau taat pokoknya. Umur 30, multiplikasi pengurapan itu 100.000. Saya nggak bisa bayangkan kalian akan membawa berapa banyak orang pada Tuhan. Kuasa 70, mari kita buka Lukas pasal yang ke-10. 2 ayat saja hari ini. Nanti ibadah berikutnya, saya beri judul bukan murid Yesus. Anda akan kaget ya, kalian akan kaget. Orang yang bukan murid Tuhan, seolah-olah bukan golongan. Mereka bukan kaum elit, nanti kalian akan baca mereka mengusir setan lebih mempan daripada murid-murid Yesus 12 itu. You be very surprised. Your anointing young people, urapanmu bisa melebihi pendeta-pendeta terkenal. Hah, katakan amin. Siapa nggak kenal 12 orang itu? 12 murid Yesus. Tapi satu orang yang bukan murid Yesus itu mengusir setan. Nanti, kalau kalian nggak bisa datang lagi, kalian bisa dengarkan nanti di YouTube-nya. Tapi saya doakan supaya setelah ini hujan deras. Supaya kalian tidak bisa keluar dari mall ini. Oh haleluya. 2 ayat saja Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 2. Mari kita semua bangkit berdiri dan membaca Alkitab. Oke? Mari kita hormati Alkitab melebihi khotbah seorang pendeta. Kita hargai. Nanti kalau kalian dengar khotbah boleh duduk. Tapi kita baca Alkitabnya berdiri sama-sama. Kita baca bersama-sama. Yesus mengutus 70 murid. 2 ayat saja, ayat 1 dan 2, 1, 2, 3. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Katakan amin. Silakan duduk. Kuasa 70. There is power. The power of the 70. Ada 70 murid, kemudian daripada itu ayat 1, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Jangankan 70 murid, garis bawahi juga kata yang lain. Berarti 70 murid ini bukanlah 12 rasul. Pahami ya, Petrus, Yohanes, Yakobus yang terkenal semua, Bartolomeus, orang-orang itu Filipus. The 70 were less famous. 70 itu tidak seterkenal itu. Tapi indahnya luar biasa. Di antara 70 itu gak ada Yudas Iskariot loh. 12 itu gugur satu, 70 itu gak gugur satu pun. 70 itulah cikal bakalnya di kisah para rasul awal-awal. 120 orang sembayang di loteng atas. 70 itu bertumbuh. Dan 70 inilah cikal bakalnya 3.000 nanti itu. Mereka akhirnya jadi kakak-kakak rohani ketika zaman kebangunan rohani. Ingat ya, waktu Pentakosta tiba, Petrus berkhotbah. Yang khotbah memang seorang saja. Tapi yang follow up, yang jadi kakak rohani, yang jadi pemimpin-pemimpin rohani atas mereka. Ya 70 itu yang jadi 120, yang pegang 3.000. 70 ini penuh dengan kuasa. Tapi mereka orang biasa. Dan juga 100% orang muda. Yang ikut Yesus semua itu young people. Ya. Orang-orang Farisi yang notabene tua-tua, ahli Taurat itu banyak yang gak ikut Tuhan. Paling-paling wanita yang melayani misi Yesus Kristus waktu itu. Tetapi a lot of young people. Dan dari 70 itu, mari kita baca lagi ayat 1.
Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua. Katakan mengutus mereka berdua-dua. Ya lebih keras dong, mengutus mereka berdua-dua. Wow, mengapa ya? Coba tanya sama kanan kiri ya, kenapa dua-dua? Tahu nggak kenapa? Mengapa mengutus mereka berdua-dua? Karena dalam 2 orang per 2 orang ada potensi ilahi. Kuasa 70, potensi 2. Potensi 2 gimana? Setiap 2 orang itu diutus sama Yesus pergi ke kota-kota tertentu, bukan ke semua kota. Mereka diberikan amanah atau amanat untuk menangkan kota mereka. Atau hari ini mungkin bisa kita aplikasikan begini. 2 orang itu disuruh bikin CG masing-masing atau cell group sendiri-sendiri untuk menangkan komunitas friendship mereka. Friend zone-nya. Untuk memenangkan sekolahnya, kuliahnya. Tuhan gak perlu asiknya rame-rame. Gak perlu bahkan 20 apalagi 200. Ini tentara Gideon zaman Yesus Kristus. 2 is enough. Di dalam 2 orang itu ada potensi. Yesus berkata 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus. 3 itu embo atau bonusnya. Kalau 2 gak yakin kasih 3 lah. Tali 3 lembar susah dipatahkan memang kata pengkhotbah. Tapi 2 itu minimal. 2 itu minimalisnya Tuhan. 2 itu kalau percaya Yosua dan Kaleb masuklah ke tanah perjanjian. 2 itu bisa gagalkan musuh. Seperti Daud dengan salah satu pertriwiranya. Anak siapa namanya itu, aduh saya lupa. Yang mempertahankan ladang kacang merah, back to back. Ketemu punggung dengan Daud. Memukul kalah orang Filistin, mempertahankan ladang tuayan. Tapi tuayan jelai, bukan tuayan jiwa. Bayangin tuayan jelai aja diurapi begitu. Karena itu tanah perjanjian, apalagi jiwa-jiwa yang dijanjikan Tuhan. 2 itu akan sangat dahsyat. 2 saja. 2 orang ini masing-masing pergi. Berarti 35 grup hari itu membelah masal. Multiplikasi 35 sel grup dan menggoncangkan seluruh Israel. Mereka disuruh menangkan kota-kota mereka. Gak perlu rame-rame karena kalau 2 orang berkumpul dalam namanya, dia ada di situ. Asal ada Yesus satu, udah cukup untuk menggoncangkan semua kota. Cukup untuk merubuhkan tembok musuh. Daripada kita punya 20, tetapi isinya adalah orang-orang yang hanya mau holiday secara rohani. Saya nggak ajarkan kita not having fun loh ya. You know in doing God's will, you can have fun. Waktu kita melakukan atau melaksanakan kehendak Allah, kita bisa menikmatinya. Tuhan kita itu punya kebun buah-buahan. Ya, juara 2-nya adalah sukacita atau fun. But God's fun. Gak boleh juara 1, gak boleh dilengserkan, kasih terbesar. Buah roh pertama kasih, lalu sukacita, baru damai sejahtera. Love, joy, peace, patience. Siapa bilang ikut Tuhan itu gak fun? It's so fun, but it's a different fun. Tapi funnya berbeda. Tapi kalau kita ikut, kita masuk dalam kelompok-kelompok kecilnya Tuhan itu hanya to have fun. Bahasa Ibraninya eman. Sayang sekali kalau hanya mau having fun. Because you can do that anywhere else. Tetapi mari kita mengerti waktu kita dalam kelompok kecil seperti 2 orang ini. Ada misi ilahi dan ada potensi ilahi di dalam dirimu akan digali dan engkau dan aku akan menjadi orang-orang yang luar biasa di tangan Tuhan. Ada kesempatan pertumbuhan. Daripada saya punya 200 orang tapi gak niat bertumbuh. Kasih saya 1. Dengan saya 1 tambah 1 sama dengan 2. Cukup. Tak goncangkan seluruh neraka. Enough. Saya ajari generasi ini tidak menjadi generasi yang lembek. Tapi generasi yang lemah lembut namun kuat spirit atau imannya. Rohnya itu El Gibor, gagah perkasa, nama Allah. Saya ajari Anda semuanya. Kita semua di sini untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Mereka berdua coba baca lagi ya.
Ayat 1 ya, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua. Oke, berdua-dua kemana? Diutus kemana? Mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Diperhatikan, sungguh-sungguh seksama. Coba dilihat dan dicermati. Mereka tidak diutus ke sembarang kota. Mereka bukan bang-bang tut jendela wawah. Mereka bukan berkata, pakai dadu saja. Kanan atau kiri, kota mana ya? Enggak. Mereka secara spesifik ditentukan bahwa mereka harus mendahului Kristus ke setiap kota dan tempat yang Kristus hendak kunjungi. Sedangkan 12 rasul tadi pernah diutus dua-dua juga kepada semua kota di Israel tanpa kecuali. Yesus memberitahu kepada mereka sebagai gurunya, sebagai Tuhannya, pergilah ke semua kota, tapi yang di bangsa Israel ya, kamu kuberikan segala kuasa. Ya, untuk menginjak kalajengking, untuk mentahirkan orang kusta, untuk membangkitkan orang mati. Pergi, sembuhkan, beritakan bahwa Injil Kerajaan Sorga sudah dekat. Beritakan bahwa Kerajaan Sorga sudah dekat lewat Injil yang kau bagikan. Mereka disuruh bagi ke semua kota, lalu mereka kembali kan. Mereka senang sekali melihat iblis tunduk atau takluk. Nah ingat, Yesus juga suruh 70 ini, tapi bukan ke semua kota. Yesus suruh mereka khusus hanya ke setiap kota yang hendak dikunjungi oleh Yesus. Kota-kota itu, ke kota-kota itu mereka harus mendahului Kristus. Jadi sekarang kita harus mengerti, kita ini seperti Yohanes Pembaptisnya Tuhan. Mumpung kita muda, ini mumpung nih, yang ini boleh aji mumpung, karena kita tidak forever di usia ini, berarti kita ini ambasador Tuhan untuk orang muda yang lain. Kemudaanmu itu utusan, itu bukan usia. Kemudaanmu dan kau dan kalian ketemu Yesus di usia ini, itu adalah rancangan. Itu rencana Tuhan. Itu amanat agung. Sungguhan. Berarti Tuhan itu suruh kalian menjadi Yohanes Pembaptis buat teman-temanmu, buat kawan-kawan. Karena hanya kalian yang mempan. Orang lain mereka anggap gak relevan. But you are different. You are different. Kalian itu adalah utusan Tuhan ke kota-kota yang bukan kota sama sekali, tapi manusia. Kelompok-kelompok orang, grup chat kan ada. Berarti orang itu ada klik-kliknya sendiri di sekolah atau di dalam hidup ini. Kalianlah Yohanes Pembaptisnya, diutus mendahului Kristus. Dan dibentuklah kelompok-kelompok perdua-dua itu dengan tujuan supaya kalian waktu melaksanakan amanat agung itu, kalian sendiri pun saling menguatkan, saling meneguhkan, saling diingatkan. Besi menajamkan besi, saudara seiman menajamkan saudara seiman. Bukannya teman-teman kalian saja yang akan diselamatkan, kalian akan diberkati dalam prosesnya. Kalian akan didewasakan, buah-buah roh akan kaya, kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan kalian pun akan mengalami rencana Allah. Bukan hanya orang lain, teman-temanmu dijangkau untuk Tuhan, kalian sendiri pun akan mengalami Tuhan. Makanya Tuhan tidak suruh mereka pergi seorang. Kalau seorang itu namanya tumbal atau korban atau kurban. Kalau dua orang itu komunitas namanya. Di situ ada kekayaan dimensi Roh Kudus. Memberi, menerima, menabur, menuai. Penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Jadi ada sebuah kehidupan gereja. Lingkungan saudara seiman. Kita gak perlu dugemnya orang dunia, dunia gemerlap. Kita punya dugemnya sendiri, dunia gembala. Kita punya dunia penggembalaan sendiri. Kita gak ikut-ikut sama mereka. Kita gak bangga kok kalau kita pernah menjadi seperti mereka. Ngapain? Wong kita justru karena kita dulu seperti itu, makanya kita itu diselamatkan. Kalau kita sembuh itu banggakan kesembuhan. Jangan banggakan borok-borok lama. Gak malu apa luka-luka itu. Kenapa ada orang yang bangga sekali, aku dulu merokok. Kalau memang bangga ya rokok lagi loh. Karena kita malu, makanya kita berhenti. Karena kita tahu itu jahat dan jelek bagi kesehatan, kita berhenti vaping.
Karena kita tahu berzina itu merusak masa depan, belum lagi merusak jiwamu sendiri, dan membuat sedih banyak orang sekelilingmu, makanya kita berhenti. Ya kan? Di dalam, tuh kalian itu ambasador, kalian tuh utusan Tuhan kepada kota-kota itu. Jadi sekarang gini ya, CG sel grup kita. Hari ini kan ada multiplikasi pembelahan massal. Kalian tahu nggak? Orang-orang yang akan kalian layani, catat ini. Orang-orang yang akan kalian layani, itu segera akan dikunjungi oleh Yesus. Are you getting in your heart what I'm trying to tell you? Apakah kalian mengerti apa yang Roh Kudus sedang katakan? Kita ini nggak sembarang kota. Kalian nggak dipanggil seperti evangelis, penginjil, contohnya siapa, pergi ke Afrika. Enggak. Kalian gak kemana-mana, kalian itu ada di mana kalian ditempatkan. Rumah, sekolah, di masyarakat. Tuhan gak suruh kalian ke semua kota. Itu tugas penginjil yang khusus. Dipilih untuk penginjilan antar bangsa. Kalian dipanggil untuk jadi saksi Yesus. Jadi kota-kota yang kalian akan injak, kota-kota yang akan kalian kunjungi, kota-kota yang akan kalian jangkau itu, semua itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Kepada orang-orang yang kalian kenal, yang ada di lingkungan kalian, rekan teman. Orang-orang yang mundur dalam Tuhan, yang sudah ada dalam kontakmu di HP-mu. Itu kota-kota berikutnya yang kalian harus jangkau untuk Tuhan. Dan orang-orang yang kalian kunjungi itu mendahului Yesus Kristus, berarti Yesus nanti akan ke sana. Siapapun yang kalian layani mulai hari ini, Tuhan segera akan visitasi orang itu. Sebelum Yesus masuk di hidupku, ada 2-3 orang yang terus jangkau saya dari tahun 1090 hingga 1092. Tepatnya September, akhirnya saya bertekuk lutut di hadapan Kristus. Dari tahun 90 bulan Juni hingga 92 bulan September, saya masih tarik ulur. Tapi ada 2-3 orang itu terus kunjungi saya. Kota terhilang ini. Saya terus didatangi, didoakan, dilayani, diajak. 2 tahun lebih, 3 bulan. Mereka tidak pernah ketinggalan. Setiap minggu, setiap bulan mereka selalu cek log saya. Saya rajin gak datang ke gereja? Saya rajin gak datang ke CG, waktu itu namanya bukan CG, namanya Care Group ya, CG juga ya. Di tempat saya dulu di Kanada itu namanya Care Group. Ya intinya sel group lah. Saya dikunjungi tanpa mereka sadari. September tahun 1992 tiba, hari Minggu tepatnya. Yang paling menangis lihat saya di jamaah Kristus di altarnya adalah 2-3 orang itu yang kunjungi kota ini. Sebelum akhirnya kota ini mengalami visitasi pribadi, Tuhan Yesus sendiri menjamahnya. Kalian harus yakin orang yang kalian layani, yang kau taburkan tidak sia-sia. Orang yang kalian layani itu nanti akan dikunjungi Tuhan. Karena jelas-jelas dikatakan di sini, mereka tidak pergi ke semua kota yang mereka kehendaki, tapi mereka mendahuluinya ke setiap kota dan tempat atau setiap jiwa lah ya, dalam konteks kita, yang hendak dikunjungi Kristus sendiri. You must believe with your heart. Orang-orang yang kalian layani itu, satu sel grup isi 10. Ya, satu kalian dengan satu lagi partner atau mitra rohani. Lalu sisanya 8 itu jiwa-jiwa baru misalkan. Ingatlah bahwa 8 itu akan dapat visitasi Tuhan. Gara-gara kunjungan kalian. Gara-gara your personal touch. Gara-gara jamahan pribadimu. Sebelum kasih Yesus masuk, mereka akan kenal dulu kasihmu. Sebelum mereka merasakan Kristus itu peduli atau care sama mereka, mereka akan terlebih dahulu mencicipi pedulimu. They will first foretaste. Mereka akan pertama-tama alami your caring spirit. Orang-orang yang kalian layani itu nanti akan dikunjungi sama Tuhan. Itu garansi, itu jaminan. Bahwa jeripaya kita tidak sia-sia. Hari ini sampai forever, sampai kapanpun saya akan berterima kasih dengan 2-3 orang itu yang terus tekun jangkau saya. Itu bukan keluarga saya, 2-3 orang itu orang gereja.
Mama saya yang sembahyang, yang syafaat untuk saya. Di doa ibuku namaku disebut. Tapi tangan yang menjangkau saya itu orang-orang gereja, anak-anak muda. Mereka itu loh orang kuliah. Saya waktu datang SMA, mereka itu college student. Kakak-kakak saya, jangkau saya. Akhirnya saya divisitasi. Jadi sampai kapanpun saya bayar secara rohani, royalti. Semua hasil pelayanan saya itu gak mungkin bisa ada tanpa 2-3 orang itu tekuni aku. Kunjungi terus. Tapi akhirnya ketika saya disamber sama sorga, semua jeripaya mereka 2 tahun 3 bulan itu tidak sia-sia. Sampai sekarang terus meraup buah. Tahu nggak, kalau satu orang yang kalian gembalakan bersama dengan Tuhan dan bersama dengan kami, dengan kita nih, kita gembalakan sama-sama orang ini melalui tanganmu. Kalau satu orang itu jadi, wow, returnnya forever and ever, amin. Satu aja jadi, wow, bayangin tadi Seva, kelas 6 ya berarti sempat di Eagle Kids dong. Enggak, langsung di AOG berarti ya, AOG Teen ya. Satu jadi, ditekuni, bisa bersaksi. Hari ini bersaksi kepada ribuan. Wow. Betapa manisnya bekerja untuk Tuhan. Amin. Siapa di sini mau dipakai oleh Tuhan Yesus? Angkat tangan. Kalian tahu nggak ada satu orang muda bawa adiknya. Kayaknya sih adiknya bukan kokonya sih. Dan akhirnya adiknya itu pegang kunci kerajaan sorga. Dan menjadi rasul utama. Yang buka pintu kepada bangsa non-Yahudi Cornelius itu bukan Paulus. Tapi rasul ini. Sampai matinya nanti di Itali, di kota Roma bersama hari yang sama dengan Paulus. Paulus dipenggal kepala, orang ini disalibkan, dia merasa gak layak disalib sama dengan Tuhan. Dia berkata, biar aku disalibkan, aku gak mau menyalib Tuhan. Putar balikan, dia minta disalib dengan kepala di bawah. Orang ini, rasul ini, yang dimenangkan sama dia dibawa ke Kristus, namanya Petrus. Kokonya namanya Andreas. Mereka semua teenagers. You may bring your brother. And someday, the world will thank you. Kalian bisa membawa satu orang yang kayaknya, adikku. Ini kan kakak rohani atau adik beneran, adik kandung. Dia bisa apa? Ya, ini adik masih koloran, bocah ingusan. Tapi sekali dia jadi, siapa tahu dia Petrus. Dia lebih terkenal dari kokonya Andreas. Tapi gak ada Andreas, gak ada Petrus. You know God wants to use you, young people. Tuhan mau memakai kalian untuk kemuliaannya. Siapa sekali lagi yang mau dipakai sama Tuhan? Angkat tangannya lalu beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ayat 2 katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Oh, pekerjanya sedikit. Bukan karena sedikit pekerjanya, tapi pekerjanya gak ready. Jarang orang berkata seperti kalian tadi, angkat tangan, aku mau dipakai Tuhan. Jarang. Kalau aku mau kaya, aku mau punya istri yang cantik, kayak Miss Universe, angkat tangan. Aku mau cowok yang cakep nanti suamiku, seperti, siapa itu? Bibimbap. Ya kan? Wah, angkat tangan semuanya. Ya. Bibimbap itu apa ya? Makanan ya, bukan nama orang ya. Kedengaran Korea-Korea sih. Ya. Wah, aku mau. Tapi siapa mau dipakai sama Tuhan? Tapi puji Tuhan di gereja kita, siapa mau dipakai Tuhan? Coba lihat lagi angkat tangannya kalau yang mau dipakai sama Tuhan dengan luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, come on. Ini anak-anak CG kita, anak-anak cell group kita. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Disuruh minta kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Perhatikan, hal pertama, instruksi nomor 1 Yesus beri kepada 70 murid-muridnya ketika mereka dibelah dua-dua. Tiada lain, disuruh sembahyang, suruh doa. Hebat ya Tuhan ya. Tuhan bilang, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Alias, doalah kepada Tuhan. Dipakai Tuhan itu gak ada rumusnya. Doa minta. Use me, aku pekerja. Aku gak mau jadi tuaian.
Aku sudah dituai kok. Buang-buang waktu dan energi kerajaan sorga. Ada orang itu sudah dituai lalu habis itu tahun depan dituai lagi, 2 tahun lagi dituai lagi. Karena nggak pernah ikut dan tertanam, tidak pernah di dalam cell group, tidak pernah di dalam potensi 2, tidak digali apa-apa. Akhirnya dia cepat lambat jadi tuaian lagi. Aku nggak mau, aku mau jadi pekerja, aku mau jadi pekerja. Use me Lord. Mintalah, doalah. Kalau kalian baca nanti ya, di ayat 3 sampai 12 nggak usah dibaca. Di situ banyak instruksi bla bla bla. Intinya satu sih, nggak boleh bawa apa-apa. Lucu Tuhan Yesus. Orang-orang ini diberitahu, kalian 70 kubelah 2-2, pergi, beritakanlah. Lalu kami harus apa Tuhan? Job deskripsinya apa? Gak ada. Berdoa. Hah? Lalu kami bawa apa? Koin boleh bawa enggak? Boleh bawa extra money enggak? Boleh bawa extra clothes enggak? Baju ekstra enggak? Boleh bawa tongkat? Boleh bawa extra sandal? Tuhan, jangan bawa apa-apa. Nanti pekerja akan dapat upahnya. Jangan khawatir, aku akan memberkati hidupmu. Lalu aku bawa apa? Bawa Roh Kudus saja. Disuruh doakan cuma bawa Roh Kudus. Hari-hari ini Tuhan akan menjawab setiap anak-anak muda yang seeker. Who's seeking the Lord, yang mencari Tuhan. Ya, C-Max sudah pernah sempat khotbahkan kan? Mintalah Roh Kudus di kamarmu. Kalau di gereja nggak dapat, di kamar. Nanti kalau nggak tiba-tiba bergetar, lalu tiba-tiba bicara bahasa lidah, dapat karunia Pentakosta. Hari-hari ini Roh Kudus masih dicurahkan sama seperti zaman Pentakosta dulu. Tapi hanya kepada orang-orang yang hatinya mencari. Sebab Tuhan itu gak murahan, gak dicari tiba-tiba nongol. Itu setan, ya kan? Kalau setan kan gitu, gak dicari. Kita lagi sisiran, di kaca tiba-tiba ada bayangan. Kita terkejut, ternyata mama. Mama baru keramas, belum di blow rambutnya. Setan kan gitu, karena kita tahu sifatnya. Semua orang itu sudah rahasia umum di hatinya. Kita takut kalau ada. Kalau Tuhan kan nggak gitu. Kita nggak undang ya dia nggak muncul. Bukan karena Tuhan itu jual mahal. Tuhan itu hargai kesopanan. Mintalah, doa. Nggak usah bawa apa-apa, bawa Roh Kudus saja. Tapi lihat, ada satu kata lagi yang kalian harus ngerti ini. Saya coba jelaskan ya. Saya ulang lagi ayat 2 ya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Oke. So far so good. Lanjut ya. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Wah, ada jasa pengiriman loh. Ya. Apakah zamannya Yesus sudah ada? Saya nggak bisa sebut namanya nanti kan reklame. Yang sekarang itu loh, tinggal pakai apps langsung datang barang. Enggak. Coba lihat, mengirimkan di sini, garis bawahi. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Mengirimkan, bilang mengirimkan. You know, kata mengirimkan di sini itu artinya send, utus. Tapi di bahasa Yunaninya artinya push. Saya coba pakai bahasa Surabaya, termasuk yang online di mana-mana. Bahasa Surabaya mirip sama bahasa Ibraninya. Bahasa Yunaninya send. Pray that he will send workers. Doa supaya ia mengirimkan atau mengutus pekerja. Tapi bahasa Yunaninya begini kira-kira versi Surabaya. Doalah supaya ia jongkrakno pekerja-pekerja ke dalam ladang tuaian. Ini loh. Jongkrakno. Ya, jongkrakno apa sih? Ada Koreanya, itu versi Koreanya. Versi Thailandnya silahkan nanti disambung kemudian hari. Bayangin, harus dipaksa. Oh iya, masa Tuhan memaksa? Tidak. Tetapi Injil itu emergency, dia gawat darurat. Orang tidak bisa kita itu tunda keselamatannya. Tuhan berkata di sini, doalah supaya ia mendorong, memaksa seolah-olah, mendorong pekerja untuk tuaian itu. Have you ever felt, pernahkah kita merasa kita itu dipaksa atau terpaksa untuk berdoa? Jangan ngomel, jangan mengeluh. Kalau masih ada orang memaksamu doa, itu berarti Tuhan masih mengasihimu. Pernahkah kita merasa seperti didorong-dorong oleh saudara seiman, kakak rohani atau pemimpinnya dan berkata, ayo sudah saat teduh belum? Saat teduh kok disuruh-suruh, terserah aku. Kalau masih ada yang menyuruhmu saat teduh, say thank you kepada sorga.
berarti jiwamu masih diperjuangkan oleh kerajaan Allah. Kalau kita baca Alkitab bolong-bolongan, lalu kita ada perasaan gak enak, Roh Kudus mengejar kita, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Bersyukurlah Roh Kudus masih mengejar. Bayangkan, bandingkan dengan Raja Saul yang sudah gak dikejar Roh Kudus. Sampai-sampai dia cari arwah untuk bisa mengayomi hatinya. Panggil-panggil Samuel lagi. Samuel masa dipanggil dari kematian. Dia sudah gak bisa ketemu Tuhan. If you are still sent, kalau kita dipaksa untuk hari, ayo memimpin dong. Masa mau 5 tahun melulu, kamu gak mudah selama-lamanya. Kapan jadi CGL? Tapi gak mau jadi CGL, aku sibuk. Tapi masih punya waktu untuk main game. Tergantunglah, sibuk itu kan pilihan. Mau sibuk apa ya kan? Tapi aku gak bisa kan, harus ikut MSJ, My Spiritual Journey 1, 2, 3, lalu CG training. Kok banyak banget trainingnya? Sedikit banget, bukan banyak. Orang mau S1 sarjana aja banyak bukunya, kita ini hanya MSc 1, 2, 3, CGT. Cuman MSc Olsan. Kita enggak mempersulit tapi mempermudah. Ya wis cepet langsung ditelan. Segera dicerna. Cepet jadi pemimpin supaya bisa memimpin orang-orangnya. Wow. Kalau saya punya 1 CG, saya pimpin totalnya 10 orang di CG saya termasuk saya. Ini saya nggak usah ikut di rumah karena saya percaya potensi 2. Itu tergantung imannya. Dari 10 orang itu membelah CG-nya, melahirkan menjadi 2 CG aja sudah luar biasa. Haleluya. Kalau saya sih nggak mau standar UMR atau minimalis. Nggak mau. Kalau saya yang pegang CG, saya ngomong gini bukan angku. Karena memang CG member saya semua hilang hari ini. Ada 1 yang jadi gereja di Medan dan menyeluruh ke Pulau Sumatera. 1 CG member saya sekarang pegang Sulawesi, Ambon, Papua. 1 pegang Kalimantan. 1 sudah berada di Southeast Asia, sekarang berada di Singapura. Saya enggak punya CG member saya semua jadi. Bukan jadi CG, jadi gereja. Bukan gereja 1 tempat, jadi gereja 1 pulau atau 1 negara. Saya ngomong gini bukan angku. Saya tidak akan membanggakan sesuatu yang saya sendiri belum lalui. Saya hanya bisa bercerita apa yang telah saya alami. Kalau saya punya 1 CG, saya yang saya pimpin itu 10 orang di dalamnya termasuk aku. Di tangan saya akan jadi 5 CG. Langsung membelah 5. Saya nggak perlu 4, 5 orang, 7, 9, 10, 15, apalagi 30. I don't need that. 2 tak tumpangi tangan. Saya berkata, go! Saya training, saya mentori, saya akan terus supervisi. 2. Termasuk saya pegang 1, 4 yang lainnya. 1 tambah 4 sama dengan 5. Di tangan saya, 1 CG akan jadi 5 hari ini. Saya hanya butuh 2. Just 2. Semua CG member saya, satu-satu hari ini. Tidak ada di sisi kanan kiri saya. Cuman sisa beberapa aja yang bersama dengan kami di pusat sini. Yang penting untuk terus membantu saya, mengangkat tangan saya seperti Harun dan Hur. Sisanya saya utus kemana-mana. Saya push. Dalam bahasa Ibrani saya jongkrakno. 1 saya jongkrakno ke sana, pergi ke Sumatera. 1 ke situ, pergi ke Ambon dan Papua. 1 ke sana, pergi ke Asia. Tak ada 1 pun pengangguran di sekelilingku. Saya tidak kumpulkan orang, meminjam perkataan, kata-kata anak saya Jeremy. Kita di CG itu mau dipakai Tuhan atau mau memakai Tuhan. Kita di dalam cell group, connect group kita itu, kita mau dipakai sama Tuhan, potensi semua keluar, atau kita mau memakai Tuhan. Just for fun. Jangan lupa loh, kita di CG itu bisa nikmati kawan-kawan kita karena mereka semua orang-orang genah, orang-orang lurus, orang-orang yang takut akan Allah. Itu semua karena benih Kristus. Bukan untuk holiday di situ, sekalipun tetap jadi fun, tetap jadi nikmat, tetap jadi persekutuan yang indah, tapi itu bukan intinya. Kita itu di CG itu memanfaatkan resources atau sumber daya Allah, atau kita di dalam CG itu mau dipakai sama Allah. Kalau kita mau dipakai sama Tuhan, 2 pun jadi. Aku enggak perlu rame-rame, saya perlu pergi sama 1 orang aja. Aku akan rintis CG. Saya keluar, saya mulai panggil teman-teman saya.
Friend zone saya satu-satu akan tiba. Hei kamu dan sebagainya. Saya akan cari 2 orang saja. Saya belahan dari CG sebelumnya. Saya akan cari 8 bersama dengan mitra doa saya. Sponsor saya atau asisten rohani ini. Saya akan bersama dengan dia sama-sama jangkau 8. Jadi 10 lagi. Ku belah 5 lagi. Di tangan saya. 1 CG bukan jadi 2, 2 jadi 4. 1 jadi 5. Lalu setelah itu. Coba kuadratkan sendiri. Di situ, I got 100.000. Tapi tidak semua orang punya iman segitu. Jadi kalau memang 1 jadi 2, kalian bisa menjadi 5 dan 5, lalu 5 lagi itu kalian jangkau. Kota-kota berikutnya akan dikunjungi oleh Kristus. Kalian datangi dulu, wow, luar biasa. Haleluya. Luar biasa itu. Saya hanya cerita aja, if I were you, kalau saya jadi kamu, that's what I would do. Amin. Amin. Saya tidak perlu dengan orang banyak-banyak. Kasih aku 1 aja. Kalian tidak boleh sendiri karena dilarang Tuhan. 1 orang. Udah, saya mulai akan kontak semua orang-orang. Dalam doa saya, Roh Kudus akan mulai memberi saya wahyu. Siapa saja yang harus saya ajak minggu depan. Saya mulai jangkau, kota mana yang akan aku kunjungi, mendahului Kristus akan visitasi suatu hari nanti. Saya akan kunjungi 1, 2, 3. Sebentar lagi kami yang hanya 2 kembali menjadi 10. Dan 10 sekarang ini sama funnya, sama akrabnya dengan 10ku yang lalu. Dari situlah multiplikasi teman-teman kita. Kita menjadi orang yang paling kaya karena aset kita adalah persahabatan. Kita enggak mati kutu dengan 10. Tapi 10ku menjadi 100 sahabatku. Betapa ramainya suatu hari di sorga. Sahabatku ada di mana-mana. You know, I have a lot of friends. I am sure I have more friends than any of you today. Saya punya lebih banyak sahabat dan teman daripada siapapun di antara kalian. Itu karena kita menabur Injil ke dalamnya. Amin. 3 poin sederhana lalu kita selesai. Supaya kalian pulang punya catatan. Nomor 1. Kuasa 70 potensi 2 itu ada 3 kebenaran ini. Kalian bisa tuliskan. 1, Tuhan sanggup memakai orang-orang biasa. Catat itu. Tangkap itu remanya. Tuhan sanggup memakai orang-orang biasa. Katakan amin. Katakan itu saya. 2. Kenapa kuasa 70 dan potensi 2? Kenapa potensi 2 orang ini? Nomor 2, lebih terasa teamwork dan tanggung jawabnya. Ya kan, kita kan terpaksa bertumbuh. Nggak doa, nggak berani. Kenapa? Kalau saya nggak doa, 8 nanti akan omeli. Saya kalau nggak doa hari ini, saya takut. Kenapa? Kalau saya nggak doa, saya sekarang ini loh ngomong sama kalian itu, pesannya dari mana? Saya itu dipaksa Tuhan untuk mimpin hari ini. Ini bukan keinginan saya. Tapi awal mula saya mengeluh, sekarang saya merasa saya dicinta. Ketika kita dikirim oleh Tuhan atau diutusnya atau dijongkrakno tadi atau ditendang dengan paksa. Tuhan tidak pernah memaksa ya, itu kiasan saya. Ketika kita dipush ke situ, I know that He loves me. Ya. Kita nggak doa, nggak berani, lebih terasa tanggung jawabnya. Tapi kalau saya di antara 30 orang, ada nggak ada aku sih nggak ada bedanya. Tapi kalau aku memimpin, aku hanyalah 1/2, 1 di antara 2. Entah Anda adalah sponsornya, asistennya, atau kita adalah pemimpinnya. Apalagi kalau saya cuma 1/2, separuh dari kekuatan itu, tak ada aku, akan terasa semua. Lebih terasa tanggung jawab kita. Mau enggak mau kita harus berdoa. Mau enggak mau kita harus jaga perkataan kita. Susah jadi orang muda, kadang-kadang masih emosi. Tapi paling tidak kita ada benteng-bentengan kembali ke sini. Setiap kali saya emosi saya harus bertobat lagi. Kenapa? Karena saya tahu minggu depan saya akan mimpin mereka. Lebih terasa juga teamworknya. Kalau dulu, kamu cuma salah satu, you're just one of them. Tapi sekarang, you are the only one. Without you, tanpa kamu, aku gak bisa maju. Kenapa? Kita cuma tinggal berdua. Yang lainnya adalah kota-kota yang harus kita kunjungi, masih baby. Tapi teamworknya jalan. Kamu atur ini ya, aku atur itu. Wow, dari masa muda sudah diajari teamwork. Mau jadi apa nanti? Kalau sudah semakin dewasa, akan jadi luar biasa. Katakan amin. 3. Roh Kudus punya ruang lebih besar untuk bekerja. Itu dia.
Mau tahu kenapa kok nggak bisa bertumbuh lagi? Karena sebuah pohon yang terlalu rimbun daunnya, udah nggak ada tempat atau ruang untuk buah-buahan. Kelihatan bagus ya rindang, wah mana buahnya nggak ada, sama Yesus dikutuk tuh pohon ara. Mendingan pohon saya itu gundul, tinggal 2 daunnya. Tapi isi berikutnya itu buah merah-merah di mana-mana. Paham maksud saya? Kalau kita itu membelah tadi, menjadi 5, ada ruang 5 lagi. Kalau ada di sini yang seperti saya, berani nekat, asal persiapan lo ya nggak ngawur, harus direstui oleh pemimpinnya. Pemimpinnya juga harus tahu kira-kira kamu bisa atau enggak, pemimpin harus juga dapat dari Tuhan. Supaya kita tidak berdasarkan naluri sembarangan. Tapi kalau pemimpinnya juga sama sepakat, jadilah aku pergi. Ya C atau Ko, aku pergi. Nggak usah aku dibarengin dengan banyak-banyak member. Semua ikut aja ke sana. Saya bisa, saya dengan 1 orang aja, kita memulai sesuatu yang baru. Wah, belum apa-apa di usia ini udah jadi perintis lagi. Udah jadi pioner. Bayangin kalau kalian beriman, yang berani nekat seperti itu. Kalian punya ruang 8 kursi untuk diisi. Sedangkan tadi yang membelah cuma 50-50, 5 saja. Yang sekarang kalian 2 berani nekat bersama dengan Tuhan, dengan restu pemimpinnya. My goodness. You have 8 rooms to grow. Ya, 1, 2, 3, kuasa 7 dan potensi 2. 1, Tuhan sanggup memakai orang-orang biasa. 2 apa? Lebih terasa teamwork dan tanggung jawabnya. 3, Roh Kudus punya ruang lebih besar untuk bekerja. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Thank you Jesus. Oh haleluya. What would you, mau nyanyi apa? Oke. Nyanyikan lagu ini ya. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Kami datang penuhi panggilan-Mu, kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Mari kita semua nyanyikan dengan kerinduan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Mari angkat tangan kita, katakan urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. AOG datang memenuhi panggilan-Mu. Kami datang memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Kami datang penuhi panggilan-Mu, kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Angkat tanganmu, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi
Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang berbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Oh Ramaya Sandera Ramaya Sandera Ramaya So, Ya Ramaya Sandera Ramaya Se. Yesus suruh kita berdoa, Yesus suruh kita minta, Yesus suruh kita minta, Yesus suruh kita berdoa. Urapannya akan dicurahkan. Oh Ramaya Sandera Ramaya Sandera Ramaya Se, Naramo, Ramaya Sandera Ramaya Ramaya. Oh Ramaya Se, Ya Ramaya Sandera Ya Ramo, Inara Ramaya Sandera Ramaya So, Inara Ramaya Sandera Ramaya. Hari ini ada 40 sekian CGL atau CG leader baru yang dilantik. Tidak mungkin saya tumpang tangan satu persatu, tetapi yang saya akan doakan di atas panggung sini adalah satu TL baru, tim leader yang baru, beserta 12 coach yang baru. Betul ya? Satu TL plus 12 yang saya akan doakan. Nanti merekalah yang akan mendoakan CGL baru di bawah mereka. Mereka nanti akan tumpang tangan, nanti sesuai dengan ketentuan dan waktu yang mereka siapkan. Tetapi saya akan tumpang tangan ke mereka. Dan saya percaya urapan Tuhan, urapan di bakti kepala Harun turun ke jubahnya. Saya yakin akan hal itu. Dan semua TL, CGL, coach-coach yang sudah selama ini setia dan lama. Oh Tuhan itu tidak pernah pilih kasih. Baru diberikan oleh Tuhan anggur yang baru. Yang lama bukan dikasih anggur lama, tapi dikasih anggur tua. Urapannya semakin mahal. Urapannya semakin indah, semakin mulus, semakin berwibawa. Saya yakin ketika urapan di arus bawah itu diangkat oleh Tuhan, yang orang-orang lama pun akan terangkat pula. Tapi saya akan berdoa untuk TL yang satu dan 12 coach yang ada, agar mereka diurapi dengan urapan yang baru. Urapi Tuhan, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat. Satu persatu, tinggi angkat tanganmu. Dan terimalah urapan Tuhan. Segenap kesaksian. My best friend is here, the Holy Spirit. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Penuhi kami. Nyanyi. Thank you Lord. Kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa Dear Holy Spirit, yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Mari kita semua mengangkat tangan kita. Holy Spirit, sing something about the Holy Spirit, Redo. Thank you Jesus. Come, Holy Spirit, fall on me now. God's anointing is on you, my brother. I need your anointing. God's anointing. Come in your power. God's anointing is here. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul. God will use you. And every day I grow to love you more. I bring you Jesus. Come, Holy Spirit,
fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're Captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need Your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. Come upon these young people, I pray. Holy Spirit, I pray thee, you captivated my soul. and every day I'll grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. Man of God, I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel I feel your power in you. Receive power in Jesus' name, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life. Be mighty, be mighty, be mighty, be mighty, be mighty. Your power in you. Angkat tanganmu, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power. Compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Semua tangan turun kecuali CGL baru. Cukup mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dua tangan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mereka. Roh Kudus, Kau ada di sini. Setiap tangan terangkat, hamba berdoa. Kau turunkan urapan yang mereka belum pernah miliki sebelumnya. Jikalau Engkau mengasihi aku, kata Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. My brothers and sisters, my sons and daughters, mewakili Tuhan Yesus,
Izinkan gereja mengatakan bahwa hari ini gereja Mawar Sharon Army of God bangga ada orang-orang seperti kalian yang memberi diri untuk menjagai saudara seiman dan menjangkau yang terhilang. Emas dan perak tidak kuberikan padamu, apa yang kuberikan sebentar lagi melebihi daripada harta duniawi. Terimalah urapan untuk melayani, untuk memimpin urapan yang bekerja di dalam diri kalian seperti di dalam diri Petrus, Yohanes, Yakobus, bahkan Paulus. Receive the anointing in Jesus' name. Receive the Holy Spirit in Jesus' name. Shuranarayasu, hinanarararayasande, hianalamaya sandananamaya sandananamo. Receive the anointing in Jesus' name. Oramayasu, semua kita sembah Dia di dalam roh. Hianalamaya sandanaya sande, hianalamaya se, hianalamaya sandananamaya se, hianalamaya so, hianalamaya sandananamaya sande, hianalamaya dalamaya damaya madalamaya so. Kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang berbeban dan penuh hati ilahi, penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan teguhkan semua kesaksian. Kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi, penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan teguhkan semua kesaksian. Mari kita terima doa berkat pada hari ini sekaligus amanat agung saya deklarasikan. Angkat tangan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kata Yesus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aogeers, bahwa aku Yesus menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertaimu di masa muda yang sangat-sangat indah. Pergilah dengan damai sejahtera dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. God bless you. Love you.